والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا التأويل وتهدينا إلى سواء السبيل. أما بعد. Hadratul Muhtaramin wal Mukarramin, para jamaah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah subuh ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan afiat, diberikan istiqamah untuk beribadah. Mudah-mudahan terus nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dilanggengkan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan dan afiat, diberikan rezeki yang barokah, dimudahkan segala urusan kita, diijabah doa-doa kita, dan semua amal soleh kita mudah-mudahan menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi. Sekarang kita insyaallah mengkaji Al-Hadithul Khamis wa Thalathun, hadis yang ke-35. Tema hadis Ukhuwatul Islam wa Huququl Muslim, persaudaraan Islam dan hak sesama muslim. Persaudaraan Islam dan hak-hak orang muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling hasud. Wala tanajashu, jangan kalian saling menipu. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan kalian menjual di atas jualan orang lain atau membeli di atas belian orang lain. Nanti syarahnya kita baca satu persatu. Wa kunu ibadallah, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah, ikhwana, orang-orang yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, orang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh berbuat zalim. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh menipunya. Wala yakdzibuhu, tidak boleh membohonginya. Wala yahqiruhu, tidak boleh meremehkan. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, Nabi menunjuk ke dada beliau 3 kali. Taqwa hauna, Nabi menunjuk ke dada 3 kali. Bihasbi mri'im minasyarr, cukuplah seseorang itu disebut orang jahat, orang yang buruk. Yahqira akhahul muslim, ketika dia suka meremehkan saudaranya yang muslim. Kullul muslim alal muslim, setiap orang muslim satu sama lain. Haramun damu, haram untuk diganggu, untuk ditumpahkan darahnya. Wa maluhu, diambil hartanya. Wa irduhu, dan dihinakan kehormatannya. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Insyaallah ini hadis
yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, dan insya Allah bersambung. Hadisnya agak panjang. Syarah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Sudah sering berkali-kali kita sampaikan profilnya sahabat Abu Hurairah ini. Sahabat yang memiliki nama asli Abdurrahman bin Sakhr. Nama aslinya Abdus Syams, hamba matahari. Nama aslinya Abdus Syams, hamba matahari, diganti oleh Nabi menjadi Abdurrahman, hamba Allah. Kunyahnya, julukannya Abu Hurairah, bapak kucing, karena memang beliau penyayang kucing. Qala Abu Hurairah menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling hasud. Fa innal hasada haramun minal kabair, sesungguhnya hasud itu haram. Wa huwa minal kabair, dan hasud itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil, tapi dosa besar hasud itu. Di kitab fikih Zubat ini kitab fikih yang umum dikaji di berbagai pesantren di Indonesia maupun di luar Indonesia. Di situ disebutkan bahwasanya dari sekian banyak ilmu yang ada 3 ilmu yang setiap muslim mukallaf wajib mempelajarinya. Jadi ilmu banyak sekali, ilmu tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ulumul Quran, mustalahul hadis, balaghah, ma'ani, bayan, badi, ya banyak sekali. Tapi yang wajib dipelajari oleh semua orang, setiap muslim yang mukallaf ada 3. 1, ilmu sifatil fardi, ilmu yang berkaitan dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu pertama yang wajib dipelajari, bahwa Allah itu wujud, Tuhan itu ada, qidam terdahulu, tidak memiliki awal, baqa tidak memiliki akhir, abadi selamanya, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak bertempat, bukan di langit, bukan di bumi, bukan di arsy, bukan di surga. Mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Allah melihat tapi tidak dengan mata, Allah berbicara tapi tidak dengan mulut, Allah mendengar tapi tidak dengan telinga. Ini sifat-sifat wajibnya Allah, adalah 1 dari 3 ilmu yang wajib semua orang muslim mempelajari. Loh, saya kok tidak pernah belajar itu? Nggih ngapunten, angel-angel jawabannya ya dosa. Wong niku ilmu yang wajib dipelajari. Makanya kalau dulu, ya sekarang masih ada. Kalau dulu kita biasa di mana-mana mushola, masjid, dipelajari di TPQ sifat-sifat wajibnya Allah itu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, dan seterusnya. Qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudra iradah, seterusnya. Itu nomor 1, sifat wajib Allah, ilmu yang harus dipelajari setiap muslim. Jangan nanti kemudian mengira, oh Allah itu punya anak, Allah itu diperanakkan, Allah itu makan, Allah itu minum. Nah ini gara-gara gak belajar. Allah itu punya jisim, karena ada sebagian firaq dhalah, kelompok-kelompok sesat di dalam Islam yang meyakini Allah punya jisim, Allah itu punya tubuh, dan tubuhnya Allah itu solid. Ini keyakinan yang sesat, ya, i'tiqad yang fasid, tidak benar. Ada yang meyakini Allah itu punya jasad tapi tidak butuh makan. Kenapa begitu? Karena jasadnya Allah itu solid, fisiknya Allah itu seperti batu, tidak ada rongga di dalamnya. Makanya Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum. Katanya begitu, tidak benar. Kalau kita kan manusia, di dalamnya banyak rongga, jadi bisa makan, bisa minum.
Allah punya jisim tapi tidak punya rongga di dalamnya. Ini salah, tidak benar. Allah tidak punya fisik. Tidak seperti yang kita bayangkan. Kullu ma khatar bi balik fallahu khilafu dzalik. Semua yang terlintas di pikiran kita, Allah tidak seperti itu. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah, Allah tidak seperti itu. Itu yang pertama, ilmu yang wajib dipelajari. Yang kedua, ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardhi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami. Ilmu yang wajib dipelajari nomor dua, ilmu tentang ibadah yang kita lakukan setiap hari. Ilmu tentang ibadah yang wajib kita lakukan setiap hari. Napa contohnya? Katuhri was sholati was siyami. Bersuci, sholat, dan puasa. Puasa bukan setiap hari, 1 tahun sekali. Jadi setiap orang wajib tahu caranya wudu, caranya mandi, cara menyucikan najis, caranya sholat. Setiap orang wajib tahu. Kalau kita sudah tahu kok, ya alhamdulillah. Kalau ada orang nggak tahu, tiba sholat itu kudu wudu sih lah. Lho ya no. Sholat tak kok kudu wudu sih. Lho tiba elek sholat itu gak oleh nggawa najis dah. Oh ternyata najis itu kalau mughaladzah harus 7 kali. Enggak tahu. Ya napa lek mboten semerap? Ya kudu harus semerap. Wajib kok dipelajari. Dan yang ketiga, ilmu yang wajib dipelajari wa ilmi da'in lil qulubil mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Ilmu tentang penyakit hati, ujub, hasud, riya, sombong, dan lain sebagainya. Ini termasuk wajib dipelajari. Kenapa? Ya agar tidak terjerumus di dalamnya. Karena penyakit hati bahaya betul. Kalau penyakit fisik membuat binasa di dunia, penyakit hati kalau dibiarkan membuat binasa di akhirat. Dan salah satu penyakit yang paling berbahaya, penyakit hati yang paling berbahaya adalah hasad. Hasud, salah satu penyakit hati yang paling berat. Wal hasadu awwalu dzambin usiyallahu bihi fis sama wa awwalu dzambin usiya bihi fil ard. Ini menukil dari tafsir Imam Qurtubi. Beliau katakan hasud adalah dosa pertama yang dilakukan makhluk di langit dan dosa pertama yang dilakukan makhluk di bumi. Dosa pertama di langit, dosa pertama di bumi, hasud. Amma fis sama, adapun di langit, fahasadu iblis li Adam. Hasudnya iblis kepada Nabi Adam. Gara-gara hasud akhirnya sombong. Hasud nang Nabi Adam. Iki ana makhluk baru diciptakan, dia belum pernah sujud kepada Allah, kok saya disuruh sujud kepada dia? Hasud. Dia makhluk yang baru diciptakan, belum pernah ibadah kepada Allah, saya yang sudah ribuan tahun ibadah, anggapannya iblis ya. Dia pikir kemuliaan berkat ibadah yang dia lakukan. Saya yang tidak ada sejengkal pun tempat di bumi kecuali pernah disujudi iblis ya. Iblis ini wis roto sak bumi ini pernah disujudi sama iblis. Iblis pernah sujud di sini. Ini masjidnya dari ngonten nih. Semua tempat ini semua pernah disujudi iblis. Bukan cuma sholat ya, sujud. Jadi geser setiap jengkal dari tempat ini pernah disujudi sama iblis. Sedemikian luar biasa ibadahnya. Kemudian ada makhluk, dia belum pernah sujud kepada Allah, saya disuruh sujud kepada dia. Gak terima, hasud. Dosa pertama di langit, hasudnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, yang membawanya kepada kedurhakaan, tidak mau nurut perintah Allah, yang membawanya kepada kesombongan, yang membawanya kepada kenistaan ila yaumil qiyamah. Wa amma fil ard, adapun dosa pertama yang dilakukan makhluk di bumi, fahasadu Qabil li Habil, hasudnya Qabil kepada Habil. Dua
anaknya Nabi Adam alaihissalam. Yang hasud itu membuat dengki kemudian, yang kemudian membawa Qabil membunuh Habil. Pembunuhan pertama di muka bumi gara-gara hasud. Nawa hasud gara-gara urusan judu. Qabil hasud kepada Habil gara-gara urusan judu, salah satunya. Jadi Nabi Adam itu dan Sayyidah Hawa, Ibu Hawa, disebutkan Sayyidah Hawa itu melahirkan 20 kali. Wa fi riwayah melahirkan 40 kali. Jadi ada khilaf disebutkan di kitab-kitab Qasasul Anbiya. Ada yang menyebutkan Nabi Sayyidah Hawa melahirkan 20 kali, ada yang menyebutkan melahirkan 40 kali. Tapi nggih normal untuk usia beliau yang lebih dari 1000 tahun normal ya. Saat ini ya korek mana ping 20, mana ping 40 enggak bisa kalau enggak mungkin. Sekarang enggak mungkin. Lah tumpuk terus gitu. Tapi untuk beliau yang usianya ratusan tahun bahkan sampai ribuan ya normal. Dan Nabi Adam Sayyidah Hawa setiap kelahirannya selalu kembar, laki perempuan, kecuali satu. Jadi ada satu kelahiran yang tidak kembar, cuma satu anak laki-laki, yaitu Nabi Syith alaihissalam. Jadi Nabi kedua setelah Nabi Adam itu anaknya Nabi Adam, namanya Nabi Syith. Nabi Syith ini tidak termasuk Nabi yang wajib diketahui. Namanya tidak ada juga di Al-Quran. Anaknya Nabi Adam, Syith ini gak punya kembaran. Yang lain semuanya kembar laki perempuan. Dan Nabi Adam itu di syariatnya hukum pernikahan adalah tidak boleh nikah dengan saudara kembarnya. Jadi nikah dengan saudaranya tapi yang tidak kembar. Dan kebetulan Nabi Adam ini menjodohkan Qabil dengan saudarinya Habil, Habil dengan saudarinya Qabil. Dan kalau di surga itu kan tidak ada hamil ya. Tidak ada hamil, tidak ada melahirkan di surga. Tapi di surga ngapunten ada bersenang-senang suami istri ada di surga. Konon Nabi Adam dan Sayyidah Hawa itu bersenang-senang di surga, suami istri di surga. Kemudian diturunkan dalam keadaan hamil Qabil dan saudarinya. Jadi Qabil dan saudarinya itu adalah kehamilan yang terjadinya di surga. Mulanya Qabil dan Habil cantik dan ganteng sekali. Produk surga. Ganteng dan cantik sekali. Qabil dan saudarinya. Adapun Habil dan yang lain-lain adalah anak-anak yang lahir melalui proses di dunia. Nggih ganteng juga, ayu juga, tapi sak ganteng-gantengnya, sak ayu-ayu ini produk surga tidak bisa dibandingkan dengan sak ganteng-gantengnya, sak ayu-ayu ini produk dunia. Maka itulah ya, Qabil karepe gak gelem. Lho aku dijodohno mbok dulure Habil gak gelem. Dulurku ayu, dulure Habil kalah ayu. Gak elek tapi ya kalah dibandingkan saudarinya Qabil. Mboten purun Qabil. Singkat cerita itu seterusnya itulah. Hasud Qabil kepada Habil karena jodohnya Habil lebih baik dari jodohnya Qabil. Yang baik Habil. Yang baik Habil, yang jahat Qabil. Kula singen bolak-balik keliru wae. Sing bener iki sing apik Qabil apa Habil bingung. Mungkin sebagian jenengan nggih ngoten. Qabil apa Habil sing apik. Tapi kemudian kula ten pondok ada teman namanya Habil. Kalau nggak ada rencang namanya Habil. Semenjak itu kalau pun boten bingung. Gak mungkin lah hari ini dijenengi bapak dia jeneng sing jahat ya. Pasti dia diberi nama dengan tokoh yang baik. Jadi kalau nggak ada rencang namanya Habil. Sejak itu kalau pun boten bingung. Berarti sing apik Habil, sing jahat Qabil. Ini hasud, dosa pertama yang dilakukan makhluk di langit dan dosa pertama yang dilakukan di bumi. Wajah fi iddati akhbar wa athar. Ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Hasud ini memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Ini kalau kita punya kebaikan ya.
Ibadahnya kata, sholatnya kata, posonya kata, sedekahnya kata, ngajine kata, kok hasud, habis dilahap oleh hasudnya. Apalagi tidak punya amal, kelakuannya hasud. Wong punya amal, kalau hasud saja habis amalnya. Apalagi wis ibadahnya gak pati ibadah, kok senengane malah hasud. Dan apalagi tidak cuma hasud, karena hasud kan melahirkan dosa-dosa berikutnya. Sebagaimana iblis yang awalnya hasud, kemudian sombong, kemudian menolak perintah Allah dan seterusnya. Qabil yang awalnya hasud kemudian membunuh. Aku lanjut dengan mungkin tidak terjadi kepada kita gara-gara hasud biasanya kepada namimah. Adu domba. Lek wis hasud biasanya ngejak wong liya hasud. Arek iku lho. Asline ngene wong iku lho, asline wong hasud rekan kerja dan lain sebagainya. Dicari nanti kesalahannya. Dicari aibnya. Gara-gara hasud namimah. Kemudian juga ghibah. Lek wis hasud ghibah biasanya. Ngerasani. Kemudian fitnah. Jadi hasud ini bahaya betul. Pokoknya dia melahirkan dosa-dosa berikutnya hasud ini. Wa annahu yufsidul iman kama yufsidus sabir al-asal. Dan dia merusak iman sebagaimana sabir niku jadam, biji yang pahit itu dapat merusak madu. Madu yang manis kemasukan sabir, kemasukan jadam langsung pahit. Iman niku jenengan kalau diselingi, kalau ada setitik hasud di dalamnya, nopo seperti susu yang tertetes tinta, meskipun cuma setetes kotor, karena susu putih bersih, ketetes tinta setetes saja kotor, bahaya betul hasud ini. Kalau kita terlanjur hasud, kan ini penyakit. Kalau penyakit jangan dirawat, penyakit kok dijarno, makin lama makin kronis, diobati. Ya nopo cara ngobati hasud ya? Sekali lagi karena ini penyakit berat ya, mengobatinya nggih sulit. Bisa tapi bisa diobati. Salah satu cara mengobati hasud adalah cintai orang yang kita hasud. Kita benci kepada orang, kita hasud kepada orang, cintai dia, kasih hadiah, berteman dengan dia, bersahabat dengan dia, hasudnya hilang nanti. Mula aku koncoan ambek wong iku, aku gak seneng kok lah. Berarti gak kepengin ngobati hasudnya. Obatnya hasud itu. Berteman dengan dia, bersahabat dengan dia, cintai dia. Kalau sudah bersahabat ya hilang hasudnya. Berat memang. Karena memang penyakit kronis. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, laisa syai'un adharra minal hasad. Tidak ada penyakit yang lebih bahaya dari hasud. Yasil bisababihi khamsu uqubat. Orang yang hasud akan dihukum oleh Allah dengan 5 hal yang akan menimpa orang hasud. 1, ghammun la yanqati, sumpek yang tidak ada habisnya. Hasud, tonggone mobil anyar, sumpek deh. Mungkin nambah maneh motor tambah apik, tambah sumpek maneh. Manten-manten omahe ditingkat, tambah sumpek. Manten-manten budal rekreasi ke luar negeri, haji dan umroh sekalian mampir ke Turki, Mesir dan lain-lain, krungu ceritane tambah loro ati maneh. Ka ono entek. Wong hasud gak ada habisnya. Tidak habis-habis hasudnya. Sakitnya sumpeknya tidak habis-habis. Itu yang pertama. Yang kedua, musibah la yujaru 'alaiha. Musibah tapi gak ada pahalanya. Padahal setiap kesumpekan kita, setiap sakitnya kita kan dapat pahala dari Allah. Bahkan para ulama itu bahas, kita dapat pahala itu karena musibahnya atau karena sabarnya. Karena ada 2 hal ya. Musibah itu bisa direaksi dengan sabar, bisa direaksi dengan marah kepada Allah. Nah, para ulama itu bahas yang dapat pahala itu karena musibahnya atau karena sabarnya. Dan ternyata jumhur ulama menyatakan musibah itu sendiri dapat pahala. Kalau sabar, pahala lagi, double. Jadi musibah tok itu sudah pahala. Kula jenengan tertusuk duri pahala. Kesandung sikile pahala.
Naudzubillah min dzalik, di jalan keserempet tok iku pahala. Napa malih kemudian sabar. Sakit apapun pahala, batuk pahala, pilek pahala. Apalagi nanti kalau ditambahi dengan sabar. Kalau sudah sabar wis pikir hisab pahalanya. Tapi sumpeknya orang yang bahkan ya, termasuk ada hadis minadz dzunubun la yukaffiruha illal ham fi talabil ma'isyah. Ada dosa ya, yang kafarohnya, kafaroh itu kan penghapus dosa ya. Ada dosa yang kafarohnya itu sumpek karena memikirkan ma'isyah. Jadi ada orang yang, aduh, kata itu beras gak duit, bingung. Lah bingung karena gak duit gitu beras, ini kafaroh suatu dosa. Lek sing duwe akeh gak tahu nek. Sumpek ngene. Waduh, anak loro kudu memeriksakno gak duwe duit, golek nanti. Sumpek memikirkan itu adalah pelebur dosa. Sing duwe akeh gak tahu mendapatkan kesumpekan yang seperti ini. Gak tahu bingung belanja, gak tahu bingung sakit duwe akeh. Dan ini termasuk keutamaan yang dimiliki oleh orang yang uangnya terbatas. Tapi orang yang sumpek gara-gara hasud la yujar alaiha, tidak ada pahalanya. Sumpek tapi tidak ada pahalanya. Yang ketiga, wa madzammah la yuhmad biha. Kehinaan yang tidak ada kemuliaan sama sekali, hina. Ini yang penting kita sadari betul gitu. Orang yang hasud pasti dia di bawah. Orang yang hasud itu pasti di bawah orang yang dihasuti. Karena kalau kita lebih tinggi, apalagi jangankan lebih tinggi, setara saja kita tidak akan hasud. Ada tetangga punya mobil bagus, lah kok hasud wong apian mobilku. Atau setidaknya wong podo kok hasud. Ada tetangga beli rumah baru, wah segedean omahku, laku hasud. Jadi orang hasud itu pasti karena dia di bawah. Ada rekannya promosi naik jabatan, hasud. Nampak karena dia masih di situ. Temannya sudah naik, dia masih di situ, malah hasud. Punya orang hasud itu pasti hina, pasti di bawah. Dan orang hasud tidak akan mengalahkan orang yang dihasud selamanya. Kok hasud ini mesti nangis. Dan kita hati-hati. Kalau kita diajak menghasut orang, sadari berarti posisi kita tinggi, mau ditarik ke bawah. Nah nilai wonten sing ngejak hasut, jangan mau. Akan jatuh kita, tergelincir mau dijak hasut. Karena orang hasut itu di bawah. Kalau kita diajak hasut, berarti dia menyadari bahwa posisi kita tinggi. Golek konco deh. Dia tidak mau tenggelam sendiri, cari teman. Hati-hati diajak hasud berarti terperosok kita. Yang keempat, yaskhot alaihi rabb, mendapat murkanya Allah. Wa yaghlaq anhu abwaab taufik. Kelima, ditutup baginya pintu-pintu taufik. Ya kalau hasud dipelihara, dirawat, wis bahaya betul. Sengsara di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Di dunia sudah sengsara orang hasud. Di akhirat apalagi? Habis hasanatnya dilahap oleh hasudnya, sebagaimana api melahap kayu bakar. In waqila innallaha ta'ala amara bil isti'adzah min syarril hasid kama amara biha min syarri syaitan. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung dari orang hasud, berdoa minta perlindungan dari orang hasud, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari kejahatan setan. Surat Al-Falaq nih. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabbil falaq, Tuhan falak, Tuhannya subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya, keburukan setan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam ketika dia menjelang. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, keburukan tukang sihir yang meniup di belenggu-belenggu. Niku kan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sakit ya. Kanjeng Nabi sakit yang tidak diketahui sakitnya, non medis. Ini Kanjeng Nabi pernah sakit tapi non medis. Sudah berobat ke sana kemari tidak sembuh-sembuh. Akhirnya kemudian datang wahyu, malaikat Jibril membawa wahyu, ya Rasulullah, perintahkan seorang sahabat
untuk datang ke sumur nopo. Ternyata di sumur itu dicari, kemudian ditemukan seperti boneka, diikat dengan 11 ikatan. Ada boneka yang diikat dengan 11 ikatan. Kemudian Allah mewahyukan, menurunkan kepada Nabi surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat. Jadi 11 ayat Al-Falaq dan An-Nas ini membuka belenggu 11 ikatan yang ada di boneka santet Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini pun nanti disantet. Ini juga berarti santet itu nyata betul loh. Nyata betul ada memang. Memang ada penyakit medis, ada juga penyakit yang non medis. Dan betul ada, santet ada. Ruqyah syar'iyah itu ada. Ruqyah syar'iyah ada. Dahulu ada seorang sahabat, Hudzaifah bin Yaman kalau tidak salah. Hudzaifah bin Yaman itu suatu kali datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa daging kambing panggang, datang kepada Nabi bawa kambing panggang. Ditanya sama Nabi, dari mana ini Hudzaifah? Ya Rasulullah, ini tadi ada orang sakit, kemudian saya obati dengan surat Al-Fatihah. Bukan kalau obati, kamu tidak salah. Saya bacakan surat Al-Fatihah, sembuh sakitnya. Ruqyah syar'iyah. Kemudian orangnya ngasih saya hadiah ini. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh, ayo kita makan bareng-bareng kalau gitu. Inna ahsana ma akhadtu alaihi ajra kitabullah. Kemudian Nabi berkata, rizki yang paling baik adalah rizki yang didapat dari kitabullah, dari Al-Quran. Jadi ngobati orang pakai ruqyah syar'iyah, pakai doa-doa, pakai ayat-ayat, kemudian kok dapat rizki, kata Nabi, ini rizki yang terbaik, rizki dari kitabullah. Asalkan tidak dengan sengaja menjual ayat-ayat Allah. Tapi kalau dapat rizki dari situ, kata Nabi, rizki terbaik. Jadi ada, ruqyah syar'iyah ada. Bedanya orang pintar dengan orang pintar ya. Ada orang pintar dalam tanda kutip dengan orang pintar dalam tanda kutip ya. Bedanya kiai dengan dukun apa? Kalau kiai pakai ayat, pakai sholawat, pakai doa-doa. Kalau dukun pakai jambi-jambi, bujala jambu ya, terusnya mantra-mantra yang tidak tahu artinya. Ini bedanya. Mulanya orang pintar ini ada orang pintar yang benar, ada orang pintar sing ini penyihir, dukun dan lain sebagainya. Kalau ada wong pinter yang pakai doa-doa, jangan disebut dukun. Tidak benar kalau disebut dukun. Ya, orang pinter ya ustaz, kiai yang kalau mengobati pakai ruqyah syariah. Dan memang ada, kitab-kitabnya ada gitu. Kitab-kitab mujarrobat itu ada. Dan itu kembali kepada pembahasan kita. Kita diperintahkan Allah untuk berlindung dari orang hasud, min syarri hasidin idza hasad. Sebagaimana kita berlindung kepada kejahatan setan. Bahaya betul. Orang hasud ini bahkan lebih bahaya dari setan. Wa hukiya, ada cerita kemudian. Dari tadi sudah banyak cerita. Anna iblisa ata bab Fir'aun. Suatu kali iblis mendatangi Fir'aun. Jin paling jahat ketemu manusia paling jahat. Iblis kan jin ya. Iblis itu bangsa jin. Bukan makhluk yang beda sendiri, enggak. Jin itu seperti manusia. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Wa anna minnal qasituna. Di surat Al-Jin itu. Kami kata jin ada yang beriman, ada yang tidak. Jin yang tidak beriman itu iblis dan keturunannya. Adapun jin yang beriman ada dan nanti akan masuk surga. Dan ini termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia ya. Walaqad karramna bani Adam. Manusia dimuliakan oleh Allah. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia di akhirat nanti, di dunia jin bisa lihat kita, kita tidak. Nanti di surga kebalikannya. Kita bisa lihat jin, jin tidak bisa lihat kita. Di surga. Enakan jadi kita, ya iyalah enakan jadi manusia. Manusia lebih mulia dari jin. Makanya semua nabi dari manusia. Tidak ada satupun nabi yang bukan manusia. Semua nabi manusia. Tidak ada nabi malaikat, tidak ada. Illa rijalan
illa rijalan nuhi ilaihim, apa ayat ini? Tidaklah kami utus suatu utusan kecuali dia manusia. Tidak ada nabi jin, tidak ada nabi malaikat. Ini menunjukkan kemuliaan manusia di atas makhluk lain. Jadi di dunia jin bisa lihat manusia, nanti di surga manusia lihat jin. Jadi nanti jin di surga hanya mengenang dia, hanya cerita satu sama lain. Biyen rek nang dunya iso ero menungso, iso ngintip wong adus. Kan ngoten ya. Kan orang mandi diintip sama jin kan. Makanya ada doa ketika membuka baju kan. Ya Allah kok boleh lali, kalau biasa ini ngelakoni kok boleh lali gitu. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Doa ketika melepas pakaian. Biar apa? Agar tertutup dari makhluk-makhluk gaib. Dan kalau jenengan ini auratnya ketok wong kan isin. Mosok ketok jin gak isin. Gak isin gak ketok lah. Inilah malunya orang kan beda-beda. Makanya kalau kita dengar ceritanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman itu kalau mau masuk kamar mandi, serbannya ini mau dibeber. Serbannya dibeber, kemudian maturkan malaikat sambil tunggu di sini dulu, jangan ikut masuk kamar mandi. Sayyidina Utsman kepada malaikat malu, ya nopo kepada orang, kepada makhluk yang tidak terlihat Sayyidina Utsman malu. Nah, kalau jenengan hanya di sini kagak Sayyidina Utsman. Leleh mlebu jeding ler langsung los. Padahal ada doa untuk membuka pakaian bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa, agar tidak terlihat oleh makhluk-makhluk gaib. Itu ada hadis, ada sahabat yang kebablasan subuh. Jadi matahari udah terbit baru bangun. Napa jawabannya Kanjeng Nabi? Dzaka syaiton bala fi udhuni. Itu telinganya dikencingi setan. Makanya dia tidak bangun kalau subuh. Nah ini sama. Kalau kita ojo diidoni, ojo dikencingi, diidoni tukaran ya. Masa kuping diidoni. Ini dikencingi. Kalau kita jijik dikencingi manusia, apalagi dikencingi setan. Orang yang tidak bangun subuh karena telinganya dikencingin sama setan. Masya Allah. Nah ini kembali iblis ketemu Fir'aun. Jin paling jahat ketemu manusia paling jahat. Faqala Fir'aun man hadha? Sopo sampean? Faqala iblis law kunta ilahan ma jahiltani. Iblis jawab, ngaku Tuhan kok gak ngerti saya. Wis pokoke padha-padha elek wong loro, ilok-ilokan karep-karepe. Sopo kok elek? Ngaku pangeran kok gak ero aku. Iblis aku iki. Udkhul ya mal'un, silahkan masuk wahai mal'un, wahai makhluk yang laknat. Pokoknya ilo-iloan Jibril kali Fir'aun. Jibril ngapunten, iblis kali Fir'aun. Falamma dakhala alaihi qala lahu Fir'aun. Ketika iblis masuk, Fir'aun tanya, "Ata'rifu ala dhahril ardi ahadan syarran minka wa minni?" Ya, obrolan antara dua orang durjana, dua makhluk durjana, dua makhluk jahat ini. Apakah ada di muka bumi ini makhluk yang lebih jahat dari aku dan kamu? Di Fir'aun itu ngakoni awak ini jahat. Apakah ada di muka bumi ini makhluk yang lebih buruk dari aku dan kamu? Kata iblis, bala, ada. Loh, ada ternyata. Man huwa, siapa? Al-hasid, orang hasud. Wabil hasad waqa'tu fi hadhil mihnah. Saya ini gara-gara hasud menjadi hina seperti ini. Bagaimana? Kok bisa orang hasud lebih jahat dari aku dan kamu? Akhirnya iblis cerita, innali sadiqan ajabani ila kulli ma da'utuhu minasyarr. Saya punya teman, kata iblis, koncone iblis, manusia, punya teman manusia yang semua kejahatan saya bisikkan ke dia, dia lakukan. Dikongkon zina, dikongkon ngombe khamr, dikengken mateni wong, dikengken durhaka. Semua yang saya bisikkan pada dia lakukan. Faqultu lahu, sampai kemudian setelah semua dosa sudah dilakukan, saya iblis katanya, saya tawari dia, qad wajaba alayya haqquka fas'al minnil hajah. Sampean mau apa saya kasih. Silahkan.
sampean telah menjadi my best friend. Semua dosa sudah sampean lakukan. Sekarang sampean minta apa? Saya kasih. Faqala ya iblis, inna li jari baqarah fa'aminha. Ini orang yang hasud ini kemudian berkata kepada iblis, saya punya tetangga saya punya sapi hasud. Tonggo duwe sapi hasud, zaman itu belum ada mobil kan. Di sana iki tonggoku duwe motor. Di zaman ini tetangga saya punya sapi, fa'aminha, matikan sapi itu. Fakultu, iblis jawab, la quwwata li ala dzalik, tidak bisa saya mematikan. Yang mencabut nyawa itu Israel. Saya tidak bisa membuat mati makhluk. Saya bisa membisikkan orang untuk membunuh, bisa. Tapi kalau saya membunuh orang, tidak bisa. Yang nyabut nyawa tetap Israel. Saya tidak bisa. Aturidu an u'tiyaka asyra baqaratin makanaha. Wis gini aja. Saya tidak bisa matikan sapi, tapi kalau sampean mau, sampean tak kasih sapi 10. Jadi sampean nanti tidak hasut lagi ke dia. Jadi sampean hasut dia punya sapi. Ya nopo lek sampean tak kasih sapi 10. Sampean hasut penggone duwe motor, sampean tak kei motor 10. Faqala, jawab dia, la uridu illa halaka. Tidak mau saya. Saya cuma kepingin sapi ini mati. Saya tidak ingin punya mobil, saya tidak ingin punya sapi mobilnya. Saya kepingin sapinya dia mati. Fa'alimtu annal hasid syarrun minni wa minka. Dari situ kemudian saya menyadari bahwa wong hasud iki elek temenanan lebih buruk daripada saya dan kamu, iblis dan Firaun. Kenapa iblis niku umpama dulu Nabi Adam sing dengengken sujud nang iblis, kemudian iblis disuruh balik sujud ke Nabi Adam, mungkin dia mau. Sedangkan ini orang hasud ini dia tidak kepingin punya sapi, dia mau sapinya mati. Makanya ini adalah bentuk hasud yang paling buruk. Terakhir nih penutupnya, Imam Ghazali di apa namanya di Ihya Ulumuddin itu menyebutkan hasud itu ada 4 tingkatan. Yang nomor 1 paling buruk, nomor 2 buruk, nomor 3 agak buruk, nomor 4 boleh. Ada hasud yang boleh. Nopo hasud yang boleh kita di pertemuan berikutnya nanti. Hasud yang paling buruk nomor 1 adalah ingin nikmatnya orang lain hilang meskipun tidak pindah kepadanya. Yang nomor 2, ingin nikmatnya orang lain hilang pindah ke dia. Jadi beda. Yang paling buruk itu ingin nikmatnya orang lain hilang meskipun tidak pindah. Kenapa? Karena sadar dia tidak mampu. Ini hasud paling buruk. Yang nomor 2 buruk juga tapi mending. Kenapa? Karena sebenarnya dia mampu. Ada orang yang hasud kepada rekan kerjanya yang naik jabatan, akhirnya difitnah. Gara-gara difitnah, dia yang dipromosikan. Jadi dia punya kapasitas, tapi kok tidak beruntung seperti temannya. Lah ini buruk tapi sih mending. Karena dia punya kemampuan. Yang paling buruk adalah orang hasud yang sadar dia tidak mampu. Gak mampu kok hasud. Ini sami kali ini mau. Dia mampu, gak iso aku lihat tuku sapi, gak iso. Mulane aku kepengin tonggoku sapi ini mati. Aku kepengin tonggoku motore ketubruk. Meskipun aku gak duwe motor, karena sadar aku gak iso tuku motor, gak duwe duit. Ini hasud yang paling buruk adalah ingin nikmatnya orang lain hilang meskipun tidak pindah kepada dia. Nomor 2, ingin nikmatnya orang lain pindah ke dia. Yang nomor 3 buruk juga, ingin nikmat seperti nikmatnya orang lain tanpa ingin nikmatnya orang lain hilang. Kalau keturutan alhamdulillah, kalau tidak keturutan ingin nikmatnya orang lain hilang. Ini 3-tiganya adalah yang buruk. Yang nomor 4, hasud yang boleh, kepingin seperti miliknya orang lain. Kepingin tok itu boleh. Ya, kepingin tok itu boleh. Ya. Ya Allah, tonggoku duwe HP anyar, koncoku handphone anyar. Kepingin tok tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu hasud kan, muka-muka HP ini kelindes sepedanya, muka-muka pas kate munggah sepeda HP ini lugur kelindes lah. Itu hasudnya tidak boleh. Tapi kalau cuma kepingin, ya Allah kepingin duwe HP wae ngono.
kepingin iso ngono, itu tidak apa-apa. Dan kita bahas lebih lanjut nanti, ada pembahasannya di sini tentang hasud yang diperbolehkan. Mudah-mudahan kita diberi hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di Al-Qur'an. Di hari kiamat itu la yanfa'u malun wala banun, harta dan anak tidak bermanfaat. Yang bermanfaat apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat di hari kiamat adalah orang yang ketika di dunia hatinya selamat, hatinya sehat, tidak memiliki penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan hati kita dijadikan hati-hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa lakum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.